Nah, hari ini saya ingin sampaikan singkat. Israel buka 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-10. Bapak Ibu yang pakai Alkitab, arahkan mata kepada kita. Israel, pakai slide yang lain. Karena orang tua yang ada yang so lansia, mata so rabun, termasuk ini Pak Gembala. Pakai rabun, jangan yang bikin begini orang pe mata baik-baik jadi rabun. Background, do you know background? Oke. 1, 2, 3. Lihatlah betapa apa? Bapak Ibu ini masih ada di ruangan atau so di luar ini? Baca sama-sama 1, 2, 3. Lihatlah sehingga anak-anak Allah dan apa? Anak-anak Allah, karena itu 2, 1, 2, 3. Sekarang sama seperti dia, kita akan ayat 4. Setiap orang adalah apa? Suci. Ayat 4. Setiap orang ayat 5. Terus dan tidak mengenal dia. Ayat 7. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah. Ayat 8. Barang siapa yang tetap berasal dari sebab Oke. Ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab dari Allah. Ayat 10 sama-sama 1, 2, 3. Anak-anak Allah dan setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Saudara, setelah baca ayat ini, sadarkah Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu adalah anak Allah atau anak iblis? Karena kalau tanpa saya jelaskan pun Bapak Ibu sadar bahwa yang disebut anak Allah itu dapat dilihat dari pola hidupnya. Karena pola hidup anak Allah adalah memanifestasikan pola hidup daripada Bapa kita di surga. Apa yang orang lihat? Mentalmu. Selesaikan masalah rumah tanggamu harus dengan cerai. Itu bukan mentalitas anak Allah. Mentalitas anak Allah adalah kita dipenuhi dengan kasih dan kita bisa belajar mengampuni, melepaskan pengampunan bagi orang yang berbuat salah. Ada yang bilang amin? Itu berat. Karena dunia tidak akan mengenal Pak Cok ini anak Tuhan atau bukan. Dunia tidak akan mengenal Pak Ewin ini anak Tuhan, tapi dunia akan melihat dari perbuatan-perbuatan kita. Satu waktu saya punya masalah, punya hutang, harus setiap bulan bayar 20 jutaan lebih. Tapi orang bilang begini, saya lihat Pak Gembala kok kayak nggak punya pergumulan, happy terus. Kenapa? Karena yang ada di dalam saya bukan saya, tapi Kristus. Ya kan? Ini baru habis bensin bilang suak soy. Saudara mengutuk diri sendiri. Habis bensin bukan karena salah Tuhan.
salahmu sendiri. Saya adalah orang yang selalu ceroboh dan gegabah ketika melakukan pelayanan, selalu jalan lebih dulu. Di tengah jalan habis bensin, titip KTP. Seringkali sesuatu yang terjadi atas kelalaian, kecerobohan kita, Tuhan yang jadi korban. Saudara, banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tua, dan saya melihat bahwa inilah karakter atau mentalitas anak-anak yang tidak dididik dan melahirkan atau memanifestasikan sebagai anak Allah. Alkitab mencatat, Bapak Ibu dengar baik, sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, Tuhan bilang, "Hei engkau anak-anak, engkau hormati ayah dan ibumu." Dengar baik, umurmu panjang, bukan hanya usiamu panjang, pernikahanmu panjang, berkatmu panjang, dan engkau berada di mana tanah yang diberikan, engkau diberkati. Saudara bisa lihat bangsa Israel hari ini dilawan oleh negara-negara besar, tapi tidak akan bisa mengalahkan bangsa Israel. Why? Karena Tuhan ada di pihak orang-orang pilihan. Kalau saudara menjadi anak kesayangan Allah, maka masalahmu adalah urusan Tuhan. Saya seringkali kalau lihat orang Kristen terlalu main-main sama Tuhan, saya kadang ngomong sama Tuhan, "Tuhan, dia ini menghina. Tuhan kalau bisa pukul dia." Kira-kira saya kalau kesalnya itu sama kayak Goliat bilang, tidak ada satupun dalam sejarah bisa mengalahkan tentara orang Filistin. Daud bilang begini, ngana menghina, ngana meremehkan kita betul. Makanya Daud bilang, "Aku datang bukan dengan tombak, bukan dengan pedang, bukan dengan senjata, tapi aku datang dengan kau Goliat." Dengan apa? Dengan nama Tuhan. Kalau engkau datang dengan kekuatan Tuhan, sehebat apapun kekuatan di luar daripada Tuhan, takut dia. Makanya saudara, hanya satu umpan dengan batu kecil menaklukkan dan mengubah sejarah bahwa kemenangan ada di bangsa Israel. Ini baru pergumulan saudara, baru dikasih beras 1 hari tidak ada. Doanya ke Tuhan, "Tuhan, lebih baik saya mati." Nggak mati Jo. Kiapa nggak mati mau bilang Pak Tuhan. Kalau mati Jo. Terkadang orang di dalam kebodohan selalu mengakhiri hidupnya dengan caranya sendiri. Sebaiknya apa yang kita lakukan? Justru kita menyatakan kepada dia bahwa Tuhanku adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Sekalipun persoalanku begitu besar, tapi Tuhan jauh lebih besar dari setiap masalah yang saya hadapi. Ada yang bilang amin. Tapi ada yang pulang sini bilang begini, Pak Pendeta, kita berdoa masalahnya sudah selesai. Orang Kristen harus bersyukur di saat diizinkan mengalami masalah. Karena Roma 8 dibilang apa? Penderitaan yang besar akan mengerjakan kemuliaan yang besar. Penderitaan yang kecil akan mengerjakan kemuliaan yang kecil. Makanya Bapak Ibu kalau berdoa, "Tuhan jangan lalukan masalah. Tuhan, apa yang Kau izinkan, saya ambil." Jangan baru masalah transportasi, baru masalah SPP anak, kita jadi aduh. Dunia bisa melihat mentalitas kita. Dia ini anak Allah. Yesus tidak pernah menyatakan diri secara langsung bahwa dia Tuhan. Tapi semua orang yang melihat kuasa yang dia demonstrasikan, dan mereka bilang dia bukan hanya nabi, tapi dia anak Allah yang maha tinggi. Itu keluar dari mulut setiap orang yang melihat. Bukankah kalau Bapak Ibu yang punya mentalitas seperti Allah, orang akan memuliakan ketika melihat engkau ada dalam badai. Alkitab mencatat ada seorang tokoh Alkitab namanya Ayub, kaya raya. Kira-kira dia konglomerat pada zaman itu. Coba Bapak Ibu bisa bayangin enggak? Istri ingin mengutuki Tuhan. Kira-kira begini, istri karena tercinta akan dunia, ketika Tuhan mengizinkan badai, dia merasa kenyamanan itu hilang.
Tapi Bapak Ibu lihat, orang yang sudah terpola, pola hidupnya yang sudah terpola dengan Allah, meskipun dia mengalami penderitaan, tidak akan menjadi hambatan untuk dia tetap on fire dengan Tuhan. Ya, kiri kananku ada Tuhan. Ya, terus melayani. Tapi kalau Bapak Ibu baru mengalami hal-hal begini, banyak juga orang Kristen yang saya temukan ketika dia melayani nggak punya uang dan bilang begini, saya dapat apa kalau saya melayani Tuhan? Terlalu meremehkan Tuhan, terlalu mengecilkan Tuhan. Dan banyak orang-orang yang punya sikap mentalitas demikian. Kalau Tuhan lepas tangan, kau jadi apa? Engkau jadi hancur, engkau jadi binasa. Tapi kalau orang yang punya mentalitas ketika ada masalah, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, ya pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Ini baru Bapak Ibu kena bisul. Wah, ini karena disantet, ini karena dikirim. Karena kira ini setan, ini kurir XPX, pakai kirim-kirim. Saudara, kita bilang orang benar disentuh pun kuasa kegelapan tidak punya kedaulatan. Baru kena bisul, karena kena bisul bukan karena setan, karena pembunuh sendiri jadi setan. Siapa suruh hari-hari kena bagai telur terus, mau bisul. Makanya Alkitab bilang makanlah secukup, bukan serakus. Kalau engkau makan secukupnya, engkau kuat. Amin. Orang kalau makan berlebihan dari ibadah. Kenapa? Semua lebih limit. Otak sana mampu mencerna. Saya lihat orang Indonesia, kenapa ada orang begitu? Antara dua, dia makan banyak atau dia lapar. Itu guru biar membaca kita sampai bagabuk. Anak-anak paham? Iya, pas ujian nilai semua 60. Guru-guru so pusing. Aduh, bagaimana Kang? Bu, ini anak kok baik-baik. 9 DP nilai. Saudara berdosa nggak? Jadi Bapak Ibu, apa yang orang bisa lihat? Karaktermu. Ketika engkau disakiti, karakter Bapak di sorga harus dimanifestasikan. Apa salah satu karakter Bapak? Mengampuni. Berapa tahun yang lalu almarhum Papa saya masih hidup. Tiba-tiba kami di Ring Road, ada orang tabrak mobil. Kalau Bapak Ibu lihat mobil gereja kita tuh penyek di belakang. Tuh tabrak Bapak Ibu, Papa saya terlempar ke depan. Hukum laka lantas. Yang dihukum, yang dikenakan biaya adalah orang yang menabrak. Betul? Saya agak gregetan juga sama ibu ini. Mobil kredit second penampilannya sehari ini. Datang bukan minta maaf. Aduh, kenapa Kang? Aduh, kita di mobil baru ambil kemarin. Tapi dalam hati kredit kumpe saya lagi di oto. Ini seharusnya orang yang bersalah, Pak minta maaf ya. Saya lihat suaminya, Pak minta maaf, bagaimana ya Pak, selesaikan. Karena saya kasihan suaminya, makanya saya nggak minta uang atau saya laporkan dia ke polisi. Tapi saya belajar bilang, Pak saya hamba Tuhan. Sudah Pak, balik saya. Tahu nggak Pak? Kap mesinnya terangkat, mobil kita cuma penyek sedikit. Orang yang sombong, Alkitab bilang akan diturunkan Tuhan. Bukan jadi orang yang tinggi hati. Mobil pekeren kumpe gaya, pestel sehari ini kolom merak. Ini tahu kolom di bawah kolom jembatan. Bapak Ibu tahu nggak, semua apa yang kita miliki alih semata adalah milik Tuhan. Amin. Makanya jangan lirik-lirik di samping. Ya. Perbuatan kita. Aduh, orang kalau lihat, aduh itu si Angel Dalupe itu kalau datang tuh anak manis. Kayak orang tahu tuh Angel Dalupe manis. Karena orang bisa lihat
dari perlakunya. Terus bilang begini, aduh, kunci pintu. Kenapa? Aduh, nyana butuh tuh anak. Tapi kalau bapak ibu dikanginin orang ya, bukan dikanginin istri orang, itu lain ceritanya. Kalau dikanginin orang, aduh, bapak ibu saya baru di Tangerang berapa hari, jemaat merasa seolah-olah saya sudah bertahun-tahun. Mereka nangis. Begitupun saya melayani di teman-teman full gospel, sampai hari ini mereka punya hubungan erat dengan saya. Mereka merasa kehilangan, pastor, kenapa kok tiba-tiba datang? Memang kita datang tiba-tiba. Ke Solo pun demikian, mereka kangen. Cuma di Solo itu saya ragukan, karena semua janda-janda yang kangen saya. Aduh, nggak ada yang duda, semua janda. Jadi saya bilang sama gembala, saya mesti baca cepat-cepat, jangan sampai terlingkar dengan kuasa-kuasa lain, bahaya. Saudara, mau pakai bahasa roh sampai gunung roboh. Kalau kuasa ini yang lingkar, mana mau lari kemana? Yusuf cuma kasih tahu satu cara yang tidak pernah dicatat Alkitab, pakai kaki 1000 lari. Mana mau tolak dalam nama Yesus? Dalam Taman Eden sudah buka semua, nggak bisa. Klik. Baca sama-sama ayat ini 1, 2, 3. Lihatlah. Pola hidup yang perlu diwariskan anak-anak Allah dari pola hidup Bapa adalah apa? Hidup dalam kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah pemberian Allah. Semua yang kita miliki adalah milik Allah. Jangan pernah sombongkan. Karena satu kelak kita pulang ke rumah Bapa, kita tidak bawa harta. Tetapi harta ilahi yang kita bangun kepada istri anak-anak ini akan tumbuh dan menjadi regenerasi, terus tumbuh. Saudara bisa lihat hari ini lampu yang Bapak Ibu pakai, Thomas Alva Edison sudah mati. Tapi kenapa sampai hari ini lampu ini beregenerasi? Dulu mungkin cuma hanya satu tipe, tapi sekarang Hanok, Philips, Hori, lampu-lampu Cina, ini sudah ada. Hanya seorang yang namanya Thomas Alva Edison yang pernah dianggap dia apa? Idiot. Tapi satu waktu Tuhan ubah dia. Makanya Alkitab bilang 1 Korintus bilang gini, Tuhan kalau mengubah apa yang dipandang dunia hina dan lemah, Tuhan akan buat engkau menjadi mulia, menjadi kuat, menjadi berarti. Saudara, terserah orang memfitnah kamu miskin apa, terserah. Saya sampai hari ini meyakinkan bahwa saya adalah anak raja, saya anak Allah. Saya terlahir dari keluarga sederhana. Saya melayani jemaat saya tidak banyak, bukan berarti menjadi alasan bahwa saya menjadi orang yang murah. Kualitas saya beda, karena bapak saya punya nilai yang jauh lebih tinggi dari dunia ini. Hidup dalam kasih karunia itu belajar memberi. Makanya kalau bapak ibu dipercayakan punya berkat, belajar apa? Memberi. Saya ini punya pengalaman memberi dalam kekurangan itu berkali-kali. Dan bukan berkali-kali, selalu. Berapa hari yang lalu saldo saya tinggal sekian, dan anak saya Valeri bilang begini, ayah, saya harus beli seragam gerak jalan. Bapak ibu tahu saldo saya 300.000, ada seorang anak muda bilang begini, saya boleh pinjam 100.000. Saya sementara di kamar mandi dan saya WA ke istri saya tergerak memberi orang ini sekalipun dia pinjam. Tapi saya memberi untuk dia. Bapak ibu tahu enggak, sekalipun saya mengorbankan kebutuhan anak saya Valeri, demikian juga Tuhan. Tuhan mengorbankan sebuah harta yang berharga, yaitu pribadi Yesus. Demi siapa? Demi saya dan Bapak ibu. Yesus mengorbankan sesuatu yang berharga dalam hidupnya demi untuk kita. Makanya Yohanes 3 ayat 16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dunia itu siapa? Kita. Sehingga
setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Saya rela untuk menyingkirkan kepentingan anak saya demi seorang diselamatkan. Kalau hari itu saya tidak memberi uang, dia lapar, mungkin masuk rumah sakit dan mati. Yesus sebagai Allah selalu berpikir bagaimana orang itu diselamatkan. Klik lagi sekarang. Baca sama-sama ayat ini. Setiap orang, sama-sama 1, 2, 3. Setiap orang yang Bapak Ibu, ini yang Tuhan mau, bahwa anak-anak Tuhan itu mentalitasnya berharap bergantung kepada Tuhan, kepada Bapaknya, bukan kepada orang lain. Makanya Bapak Ibu dalam pergumulan, kalau engkau ditekan dengan masalah, engkau lari pada dunia, dengar baik, engkau habis. Kesehatanmu habis, rumah tanggamu habis. Tapi kalau engkau datang pada Tuhan, Tuhan yang ambil alih. Kalau engkau datang pada Tuhan, Tuhan akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak. Kalau engkau datang kepada Tuhan, engkau taruh harapan kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya. Caranya menaruhnya bagaimana? Taruh kepada Tuhan, ngomong aja sama Tuhan. Tuhan, hari ini saya habis beras. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saldo saya kosong. Saya tidak punya apa-apa. Habis itu Bapak Ibu kalau sudah ngomong ke Tuhan, tidak usah ragukan. Percaya bahwa dia Bapa, dia berkuasa. Saudara bisa bayangkan di zaman Nabi Elia di hutan, Tuhan bisa kirim sewa bakeri. Tuhan bisa kirim hoang bakeri. Roti loh ini. Di tengah-tengah hutan tidak ada sewa bakeri, hoang bakeri. Tiba-tiba Tuhan kirim mana. Dan itulah cara Tuhan yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Karena Tuhan bekerja di alam roh, dia nyatakan di alam nyata. Makanya Bapak Ibu, orang yang terpola harapannya dia taruh pada tempat yang betul. Saudara taruh kepada suami, suamimu terbatas. Saudara taruh kepada istri, istrimu terbatas. Saudara taruh kepada orang tuamu terbatas. Saya bersyukur orang tua saya mengajarkan dari sejak umur 7 tahun. Saya belajar menaruh harapan kepada Tuhan. Untuk beli kaos kaki sekolah, itu saya bekerja. Di SD kelas 5, saya harus meninggalkan pendidikan. Untuk demi menghidupi orang tua saya naik kapal Hongkong. 1 tahun saya tinggalkan pendidikan. Itu sebabnya Bapak Ibu sampai hari ini saya tidak pernah merasa kaget ketika ada penderitaan itu datang. Kenapa? Karena saya sudah terbiasa mengalami. Saya dulu kalau pergi sekolah, mama saya bakar pisang. Dia isi di plastik putih. Kita makan. Pakai sela bakeri pisang kokodo. Kita makan. Saya punya kebun, itu jaraknya 25 kilo. Pagi-pagi jam 4 dengan kakak saya sudah berlari ke kampung menyiapkan baju-baju untuk sekolah. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya tidak pernah merasa kaget dengan penderitaan. Karena saya sudah terbiasa mengalami penderitaan. Dan saya sudah terbentuk dengan mentalitas. Klik. Kita baca sama-sama, ini terlalu kecil ya. Ayat 3 bilang begini. Setiap orang yang ini ayat 3 ya. Oh ya. Saudara ini sorry. Ini adalah perbandingan dalam terjemahan masa kini. Saya coba klik dulu masa kini. Kita baca sama-sama ayat 3, 1, 2, 3. Semua orang yang mempunyai harapan ini terhadap Kristus menjaga dirinya supaya sungguh-sungguh suci, bersih dari dosa sebagaimana Kristus juga adalah. Ya. Saudara, Tuhan akan izinkan masa-masa ini apakah engkau akan mempertahankan kesucianmu, yaitu engkau tetap hidup dalam pola Allah. Dan engkau masih berkata Tuhan engkau baik.
Saudara, Mesak, Sadrak, Abednego, Daniel ditantang. Bagaimana kalau Tuhan yang kau sembah tidak menolong? Apa yang mereka bilang? Mereka deklarasikan perkataan profetik kepada depan raja. Sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak dapat menolong, kami tetap percaya. Makanya Tuhan bilang begini, yang berbahagia bagi orang yang tidak melihat namun tetap percaya. Sekalipun Bapak Ibu adalah orang yang melihat mujizat berbahagia, tapi orang yang amat bahagia meskipun dia belum ditolong, tapi dia tetap percaya. Klik Israel. Bapak Ibu, ketika manusia ini keluar dari pola Allah, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan yang namanya pola Allah. Manusia terlepas dari kendali Tuhan. Alkitab bilang di zaman Nuh, manusia berbuat menurut hatinya sendiri. Bahasa modernnya, manusia berbuat semau dirinya. Orang yang semau-mau dirinya tidak mau dididik. Ya, ini Octavia Laleno ini sebagai guru akan lihat tuh anak-anak. Mana anak yang mau dididik? Ya, guru bilang, anak-anak babi. Ya, kenapa? Karena dia bilang babi dan maki-maki gurunya. Satu waktu saya pergi ke saudara istri saya, terus anaknya mau maki kakaknya. Dia mau maki kakaknya, dia mau bilang babi. Tapi karena saya ada di situ, dia akhirnya dia alihkan dalam lirik lagu, babi ngana. Dia nyanyi, saya ketawa. Saudara, klik Israel. Kita bilang baca sama-sama. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar apa? Jual kumalah. Sebab apa? Dosa ialah apa? Bapak Ibu coba lihat, saya ini pendeta yang paling banyak dimarah-marah sama istri saya. Karena banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Berhutang, ya, buat kesalahan sampai istri saya depresi, stres. Dia bilang, kalau saya tahu ngana dulu begini, kita nggak akan mau nikah. Kita dalam hati sudah terlanjur ngana mau ubah bagaimana. So anak dua ngana mau balik muda. Di bahasa kasar supaya teot cak. Saudara bisa lihat orang yang belum terpola, anak-anak yang belum terpola selalu bikin kesalahan. Istri saya ini jarang mendapatkan apa? Pagi-pagi saya kalau lihat istri pagi-pagi tenang itu senang. Tapi saya ini pengkhotbah, istri saya lebih dari pengkhotbah. Karena setiap pagi dia khotbah, umatnya cuma 2, Israel Valeri. Tapi 2 umat ini membuat darahnya naik, gulanya naik, semua naik. Saya juga berdoa, saya bilang sama Israel Valeri, jangan karena perbuatan kalian mama bisa pulang cepat ke rumah bapak. Iya. Terkadang Bapak Ibu dalam keluarga, ya, yang paling banyak dapat marah istri atau suami? Halo istri-istri, suami atau istri? Suami. Siapa itu suami dapat marah? Biasa istri-istri jawab karena kepala batu. Ya kan? Saudara, kita ini kadang suami-suami kita bertindak terkadang gegabah, tapi istri jadi korban. Makanya Bapak Ibu coba cek, yang paling banyak penyakitnya darah tinggi, gula, jantung, kanker. Jenisnya apa? Gendernya apa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Perempuan atau laki-laki? Saudara ingat, kanker paling banyak mengena kepada siapa? Perempuan. Dan dalam survei menurut para psikolog, kenapa orang itu kanker? Karena sakit hati. So salah bilang melawan, serta so salah istri yang korban. Ya. Tapi Tuhan sedang membisikkan bahwa pekerjaan roh jahat hari ini, dia tidak memakai anak, dia memakai istri-istri. Kenapa?
Padahal Alkitab sudah beritahu bahwa istri harus tunduk kepada, bukan tanduk suami. Kenapa istri-istri akhirnya jadi kambing bukan domba? Karena istri-istri menjawab ketika saya konseling, "Pak, saya manusia yang sudah habis kesabaran. Ngana boleh habis kesabaran, tapi Ngana jangan berubah jadi kambing. Tetap jadi domba." Ya kan? Nah, kalau suami-suami sudah ditanduk, aduh asam lambung. Klik Israel. Saudara, orang yang sudah masuk di dalam pola ini, siapa yang kendalikan? Ya. Makanya Bapak Ibu, orang yang keras kepala, sederhananya dia anak Tuhan, tapi dia bukan terpola kepada Allah, melainkan kepada dia bolos. Makanya anak-anak yang suka bolos-bolos di sekolah, papanya dia bolos, tantenya tante Lucifer. Makanya ayat ini baca sama-sama 1, 2, 3. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari dan ya salah terus. Seharusnya satu kesalahan yang sudah diperbaiki tidak akan lagi terulang. Ya, jangan sampai istri menyanyi selimut tetangga lagi. Saudara, secara tidak sadar, ketika kita melakukan ini, semata kita sedang memanifestasikan pola siapa? Pola setan. Perceraian itu adalah cara-cara setan. Perpecahan di dalam gereja itu adalah cara-cara setan. Saudara, pertama kali dalam sejarah di sorga, malaikat ingin mengkudeta sang pencipta. Saya bangun pelayanan ini, banyak sekali orang yang mengkudeta. Mereka pikir kalau jadi pendeta itu enak. Saya mau bilang, menjadi pendeta itu tidak enak. Karena orang yang paling pertama kali Tuhan ubah adalah pendetanya, bukan umatnya. Bagaimana saya bisa mengajar Bapak Ibu kalau saya tidak diubah oleh Tuhan? Klik Israel. Ayat 10. Bapak Ibu punya Alkitab, kita baca ayat 10. Inilah tandanya anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa tidak, ya, yang disebut pola benar ketika kita terpola dengan Allah. Nyatanya di dalam perbuatan kita. Klik dan yang terakhir. Saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, Yesus diutus ke dalam dunia. Untuk apa? Yesus tidak sekedar menyelamatkan, dia mengembalikan kita. Kenapa? Yesus ingin mengembalikan kita kepada rancangan Allah semula. Yesus ingin mengembalikan kita kepada pola Allah. Kenapa? Karena saudara hidup di luar pola Allah, saudara binasa. Saudara hidup di luar pola daripada Allah, saudara dihukum. Klik Israel. Ayat ini kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan dia Bapa melakukan pertemuan, Yesus Roh Kudus. Siapa yang akan utus? Dan Yesus bilang saya. Dan dalam komunitas ilahi Allah, pasti mereka udah bilang, kamu akan pikul semua dosa umat manusia. Apakah engkau bersedia? Ada sebuah kesepakatan ilahi. Akhirnya Yesus bilang, ya. Bapak Ibu tahu, ketika salib dalam pemahaman tentang Romawi dan Yunani, ketika seseorang dikenakan salib, itu dianggap orang yang paling hina, dianggap orang yang menghujat Tuhan, dianggap orang paling penjahat. Tapi Alkitab bilang, waktu Yesus pikul, salib ini bukan lagi sesuatu yang dianggap penghina, penghujat, sesuatu yang diremehkan. Tapi 1 Korintus 1 bilang, salib yang diberitakan oleh para rasul bukan lagi sebagai penghinaan, sebagai kebodohan, tapi sebagai apa? Kekuatan Allah. Setiap orang
Yang mendapatkan salib bukan lagi penderitaan, tapi kemenangan. Amin. Saudara disuruh pikul salib, bukan pikul penderitaan. Saudara pikul dalam salib dalam Kristus adalah, saudara, Tuhan bukan suruh Bapak Ibu pikul penderitaan, tapi Tuhan berikan kemenangan lewat salib. Pada bilang amin. Makanya saudara kalau pakai salib jangan cuma besar di rumah. Salib itu taruh di sini. Jangan tato yang besar salib, mentalitasnya kecil. Salib sejatinya harus di sini. Amin. Orang bisa lihat, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Mentalitas anak-anak Allah justru di saat ada pergumulan bergandeng tangan. Alkitab bilang mentalitas anak Allah itu seperti Raja Wali. Raja Wali kalau lihat badai itu jadi kesuka. Amin. Tapi kalau Bapak Ibu terpola kepada sang iblis, ketika ada badai Bapak Ibu lari. Di saat aku menyembahmu, kuasamu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, hanya hadiratmu. Ku tahu engkau telah menyembuhkanku. Coba Bapak Ibu yang sakit lalu nyanyi lagu, di saat ku menyembahmu, kuasamu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadiratmu terus bersamaku. Ku tahu engkau telah menyembuhkan. Sebelum saya tutup, berapa hari yang lalu saya mengalami kelemahan dalam tubuh. Saya merasa nggak enak, emosinya pingin marah. Pokoknya kayak orang lagi sedang datang bulan, seperti orang lagi hamil, lagi hidam. Pokoknya emosinya berantakan. Sementara saya mengetik dan Bapak Ibu doakan, hampir 1 minggu ini saya akan selesaikan tentang buku panduan tentang kompas. Dan nanti akan saya bagikan ke pelayan-pelayan jemaat yang bisa akan dipakai itu sebagai buku padoman di dalam menjangkau jiwa-jiwa. Waktu saya tulis, lalu Tuhan bicaranya gini. Tuhan kayak kasih gambaran. Tiba-tiba mobil saya ini berhenti di lampu merah karena habis bensin. Lalu saya coba cari pengertian maksudnya apa. Tuhan bilang begini, karena kamu kurang mengecas lagi. Lalu saya ambil gitar, saya menyembah Tuhan di kamar. Waktu saya menyembah 1 jam, istri saya dan anak-anak saya tadi malam sudah mulai tidur. Lalu Tuhan bicara, habis kamu menyembah, kamu ambil perjamuan. Kamu perjamuan. Saya bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Lalu waktu saya menyembah, saya mulai merasakan kekuatan prima mulai Tuhan kembalikan. Sakit penyakit Tuhan mulai sembuhkan. Hari ini saya berdiri dengan tubuh yang kuat. Saudara, saya mau bilang, jangan perbiasakan penyakit kecil dengan obat, karena obat bisa merusak ginjal. Tapi perbiasakanlah setiap hari kalau engkau sakit, engkau bangun penyembahan. Mungkin Bapak Ibu bilang begini, Pak Gembala ada keyboard, Pak Gembala ada gitar. Tuhan hadir tanpa musik. Karena Tuhan hadir ketika ada hati yang terpola dengan Tuhan. Bapak Ibu akan terhubung dengan surga. Hari terakhir. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tanpa saudara ada di dalam Dia,
kita tidak akan melahirkan atau memanifestasikan sebuah gaya kehidupan ilahi. Kenapa saudara harus ada dalam Kristus? Karena saudara ada dalam Kristus, selain kita dilahirkan memiliki identitas sebagai anak, tetapi kita juga mewujudkan sebuah karakter ilahi kepada orang lain. Dan orang bilang begini, dia anak Tuhan, dia hamba Tuhan, dia pelayan Tuhan. Tapi dia bilang begini, dia anak hantu, dia pelayan hantu. Karena dia lihat dari mana? Perbuatanmu hantu. Di gereja itu perbuatanmu hantu. Makanya Tuhan Yesus bilang begini, jangan heran di mana ada gandum tumbuh, di situ ada ilalang. Saudara mungkin melihat bahwa seolah-olah ada dua pribadi, ada dua benda yang berbeda. Sebenarnya ini sebuah perumpamaan. Mereka sama-sama tertanam di dalam gereja, tetapi melahirkan sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena mereka tidak yang terpola pada Allah, melahirkan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Suka iri, suka benci, suka dendam. Saya mau bilang, itu adalah manifestasi daripada roh jahat. Kalau saudara pelihara terus ini, lama-lama kau sakit hati, kanker, selesai pulang ke rumah Bapak.